Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya mengajar pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SDIT Mardotillah, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2023. Pada hari ini, Rabu 29 November 2023, saya akan mengambil video pembelajaran kelas 5 dengan materi hadis tentang menyayangi anak yatim guna melengkapi ujian kinerja atau UKIN PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa. Ya, supaya diberi kemudahan oleh Allah. Gitu ya. Ya. Pada hari ini ya kita bertemu lagi di pelajaran apa? Al-Quran Hadis ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran materi, kita nyanyi bersama-sama dulu lagu nasional. Bendera merah putih ya, sudah apa semuanya? Yuk. 1, 2, 3. Bendera merah putih, bendera merahku, menyayangi anak yatim. Ya, sudah dibaca di rumah atau belum ya? Belum. Ya. Tujuan pembelajaran pagi hari ini ya, yang pertama nanti kita bersama-sama membaca hadis, ya, membaca hadis menyayangi anak yatim. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan kandungan atau mempelajari kandungan hadis tentang anak yatim. Jadi kira-kira kandungan hadisnya itu seperti apa? Ya, kita pada anak yatim harus bagaimana? Gitu, oke? Nah, sekarang lu mau tanya, ya, yatim itu apa? Orang yang meninggalkan oleh orang tua. Ya, nanti ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Kalau yatim berarti kalau piatu, kalau yatim piatu, ya. Sekarang di kelas ini semuanya ayah dan ibunya masih ada semua nggak? Ada. Alhamdulillah. Berarti harus berterima kasih kepada Allah ya, karena orang tuanya masih lengkap. Oke? Nah, kita bersama-sama coba. Kita baca ya bersama-sama. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya. Disilakan kemudian nanti ditirukan. Siap semuanya? Ya. Ansar libani Sa'din Qala Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa kamilul yatimi
meninggal. Kemudian kalau piatu berarti ibunya yang meninggal. Kalau yatim piatu berarti ayah dan ibunya sudah meninggal. Ya, siapa yang sayang sama ayah dan ibunya? Nah, jadi ya mumpung masih ada ayah dan ibunya, berarti setiap hari harus ngapain? Tugas kita berbakti, ya. Berbakti dengan cara apa? Membantu pekerjaannya, kemudian mendoakannya setiap hari sholat doa apa tidak? Doa deh. Nah, sekarang lihat di sini keutamaannya. Coba bisa dibaca. Kenapa kok kita ini harus menyantuni anak yatim, harus sayang anak yatim? Ada keutamaannya. Yang pertama apa? Coba dibaca Mbak Zulfa. Baik. Peluang dari Rasulullah. Ya. Siapa yang ingin jadi temannya Rasulullah? Saya. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Pengen masuk surga? Yang kedua, dijamin masuk surga. Yang ketiga, coba Mas Tiga dibaca memperoleh apa? Ya, pertolongan dari Allah. Ya, berarti kita itu selalu mendapat pertolongan dari Allah. Mau, ya. Yang keempat, akan menghindarkan dari siksa akhirat. Ya, jadi kalau di dunianya selalu menyantuni anak yatim, di akhirat besok akan dihindarkan dari siksa. Ya, yang kelima, investasi. Apa itu investasi? Apa? Amal untuk akhirat. Jadi kita ada simpanan untuk akhirat. Nah, punya simpanan. Simpanan apa? Amal. Gitu ya. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, ini ada gambar ayah dan ibu, ada adik, anggota keluarga. Bagaimana cara mengurusi anak yatim? Nah, siapa yang sudah pernah pergi ke panti asuhan? Belum, ya. Nanti kapan-kapan bisa pergi, ya. Atau panti anak cacat. Yang penting panti asuhan atau tempat-tempat anak yatim. Nah, bagaimana cara mengurusinya? Ya, memberi makan. Memberi apa lagi? Memberi minum, pakaian, terus tempat tinggal, apa lagi? Ya, memberi pendidikan. Jadi nggak cuma dikasih makan saja, minum, pakaian, rumah, tapi harus diberi pendidikan, disekolahkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, sedangkan cara menyayanginya, misalnya ada anak yatim, itu harus bicaranya dengan cara apa? Kasar atau lembut? Nah, kemudian ya kalau misalnya anak yatim itu itu dapat pahala ya. Ya, dilus-lus kepalanya itu dapat pahala. Ya, kemudian mengusap kepalanya dengan ikhlas, ya, menyantuni, mengucapkan dengan lembut itu dengan ikhlas, tidak boleh terpaksa. Sudah paham? Bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang guru punya permainan. Oke, permainannya apa? Coba mengelompok menjadi 4. Ya. Mengelompok menjadi 4. 3-3 berarti ada yang 2, ada yang 3. Nah, ya ada yang 2, ada yang 3, enggak apa-apa, sembarang saja. Nah, sini Mbak Tati, Mbak Salsa sama ini ya, boleh digeser, ini kursinya saja yang digeser. Nah, silakan membuka. Ya, silakan dibuka. Itu ada 6 kertas. Ya, ada pertanyaan dan ada jawaban. Nah,
Terus satu lagi. Ayo coba diurutkan sesuai. Ini Bu. Nah, coba sesuai itu cepat ya. Ambil jalati bakalnya. Nah, silakan. Ayo. Ayo. Nah, kalau sudah nanti tinggal ngelem. Enggak apa-apa, yang penting sesuai. Nah, yang penting sesuai pertanyaan dan jawaban. Ini aja, ini loh Mbak. Tuh, ini. Berdiri. 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 Ini aja. Kan baru jikit. Ini kan baru jikit. Berarti Pinggir-pinggirannya anak lain. Alah, nyepret. sudah? Ya. Kalau sudah ya sudah bisa maju presentasi ke depan. Ya siapa yang sudah? Nomornya siapa?
Sama ya, artikan. Vira. Ya, dibaca. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah selesai semua, guys. Sekarang duduk yang lagi sesuai isinya. Nah, sekarang kita lihat di depan, ya. Nah, bisa lihat di depan. Nah, tadi sudah mengerjakan tugas, ya, sudah mengurutkan hadis, sudah menjawab pertanyaan. Nah, sekarang apa sih kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim? Nah, membimbing anak yatim itu hukumnya apa? Sudah tahu apa belum? Ya, jadi membimbing anak yatim atau mengurusi anak yatim, ya, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa artinya? Fardu kifayah itu apabila sudah ada yang mengurusi anak yatim, yang lain itu adalah gugur kewajibannya, artinya tidak berdosa. Contoh, misalnya di Purwokerto ini banyak anak yatim. Nah, sudah ada beberapa yang mengurusi, berarti yang lain gugur, tidak berdosa. Tapi kalau misalnya banyak anak yatim, tidak ada yang mengurusi, semuanya berdosa. Ya, semuanya apabila tidak ada yang mengurusi sama sekali. Tapi kalau sudah ada yang mengurusi satu atau dua, yang lain gugur. Itu ya. Nah, isyarat jari telunjuk dan jari tengah adalah bahwa orang yang menjadi pelindung anak yatim akan masuk surga. Ibaratnya ini, jari telunjuk dan jari tengah. Perhatikan ke depan, ya. Kata Nabi Muhammad, ya, isyarat mengurusi anak yatim ibarat ini loh, ya, jari telunjuk dan jari tengah. Apa? Berarti besok akan menjadi dekat sama Rasulullah. Artinya apa? Jari telunjuk sama jari tengah dekat atau jauh? Dekat, ya. Ini artinya besok kita akan dekat sama Rasulullah jika mengurusi anak yatim. Bisa dipahami? Ya. Sekarang, nah, bisa dilihat deh. Nah, sekarang kesimpulan. Coba kita dibaca bersama-sama kesimpulannya apa? Ayo. Coba dibaca. Anak yatim di dalam ajaran Islam mendapat perhatian khusus, ya, perhatian khusus. Melebihi anak-anak yang memiliki kedua orang tua. Mari kita diperintahkan untuk santun kepada anak yatim, ya. Nah, yang kedua, Islam memerintahkan kepada kaum muslim untuk senantiasa memperhatikan siapa? Anak yatim. Anak yatim. Nah, sekarang, ya, di kota Solo saja, ya, atau di Sukoharjo, ini banyak yang namanya panti asuhan. Nah, jadi sore-sore kan di
kondisi atau keadaan anak yatim. Siap semuanya? Nah, ini ya kesimpulannya. Jadi kalau ada anak yatim, kita harus memperlakukan dengan baik. Kalau dia itu ya bisa dielus-elus itu saja sudah dapat pahala. Berbicara dengan halus sudah dapat pahala. Oke, saya dipahami? Dipahami ya. Nah, mungkin itu ya yang materi pada hari ini adalah apa tadi, hadis tentang menyayangi anak yatim ya. Jadi sekali lagi terhadap anak yatim harus baik ya, harus kalau misalnya kita mempunyai apa yang lebih, barang atau harta yang lebih bisa diberikan, bisa untuk menyantuni anak yatim ya. Anak-anak semuanya ya, untuk